Nadia Natalia Simamora. Saya akan menjelaskan analisis materi hukum Newton pada fisika SMA. Semoga bermanfaat ya. Halo, saya Nadia Natalia Simamora. Saya akan menjelaskan analisis materi hukum Newton pada materi fisika SMA. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Ruang lingkup materi fisika SMA itu terdapat pada kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Kelas 10, materi fisika yang dipelajari yang pertama, hakikat fisika dan prosedur ilmiah, kedua pengukuran, ketiga gerak lurus, parabola dan melingkar, yang keempat hukum-hukum Newton, yang kelima usaha atau kerja dan energi, yang keenam momentum, impuls dan tumbukan, dan yang ketujuh gerak harmonis. Pada kelas 11, materi fisika yang dipelajari, yang pertama kesetimbangan, yang kedua dinamika rotasi, yang ketiga hukum Hooke, yang keempat fluida statis dan dinamis, yang kelima suhu, kalor, dan perpindahan kalor, yang keenam teori kinetik gas dan termodinamika, yang ketujuh gelombang, bunyi, dan cahaya, 8 alat-alat optik, dan yang kesembilan gejala pemanasan global. Pada kelas 12, materi fisika yang dipelajari, yang pertama listrik statis dan dinamis, yang kedua medan magnetik dan induksi elektromagnetik, yang ketiga arus bolak-balik, yang keempat radiasi elektromagnetik, yang kelima teori relativitas, yang keenam fenomena kuantum, yang ketujuh inti atom, dan yang kedelapan teknologi digital. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Perlu kita ketahui apa itu kedalaman dan keluasan materi. Kedalaman materi. Kedalaman materi adalah rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Sedangkan keluasan materi merupakan ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar atau KD dan jenjang tertentu. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton itu terdapat pada silabus SMA. Kedalaman itu terdapat pada materi yang akan dipelajari di SMA, dan keluasan materi itu terdapat pada KD Fisika SMA. Materi yang akan dipelajari pada hukum Newton yang pertama, hukum Newton tentang gerak, dan yang kedua, penerapan hukum Newton dalam kejadian atau kehidupan sehari-hari. KD Fisika SMA itu ada 3.7 dan 4.7. 3.7 yaitu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. 4.7 yaitu melakukan percobaan berikut presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa, dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisisnya. Ini merupakan peta konsep dari kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Peta konsep sebelah kanan itu menjelaskan keluasan materi hukum Newton di SMA. Hukum Newton itu meliputi pengertian gaya, jenis-jenis gaya, dan hukum gerak Newton. Jenis-jenis gaya dalam hukum Newton itu ada 3, gaya berat, gaya normal, dan gaya gesekan. Hukum gerak Newton itu juga terdiri dari 3, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Pada kedalaman materi hukum Newton yang dipelajari di SMA, itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Lalu itu terdapat persamaan atau rumus yang digunakan pada masing-masing hukum Newton dan contoh penerapannya pada masing-masing hukum Newton tersebut. Selanjutnya itu urutan penyajian materi hukum Newton. Urutan penyajian materi yang terlihat pada layar yaitu peta konsep. Peta konsep ini merupakan urutan penyajian materi hukum Newton di SMA. Secara singkat,
Urutan penyajian materi hukum Newton itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu menjelaskan hukum 1 Newton, yang kedua menjelaskan hukum 2 Newton, yang ketiga menjelaskan hukum 3 Newton, dan yang keempat menjelaskan aplikasi dari hukum Newton tersebut. Yang pertama masuk ke dalam materi pertama, yaitu hukum 1 Newton. Kita sudah sering sekali menjelas bunyi dari hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton, serta banyak penerapan yang terjadi dari hukum Newton tersebut. Bunyi dari hukum 1 Newton adalah setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Bisa dirumuskan menjadi sigma F itu sama dengan 0 untuk benda diam atau bergerak lurus beraturan. Seperti gambar berikut ini. Ada dua gambar. Yang pertama, gambar mobil yang diam dan gambar mobil yang tiba-tiba bergerak. Gambar mobil yang diam terdapat beberapa orang yang diam di dalam mobil. Namun, ketika mobil diberikan gaya, maka mobil tersebut tiba-tiba bergerak sehingga membuat orang yang di dalam mobil tersebut pun ikut bergerak, dikarenakan ada gaya yang bekerja pada mobil. Selanjutnya, yaitu hukum 2 Newton. Bunyi dari hukum 2 Newton yaitu, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dengan resultan gayanya, searah dengan gaya, dan berbanding terbalik dengan massa benda. Seperti gambar berikut ini, terdapat seseorang mendorong sebuah mobil. Seseorang tersebut memberikan gaya dorong terhadap mobil yang membuat mobil bergerak, yang menimbulkan adanya percepatan. Percepatan dapat dirumuskan menjadi sigma F dibagi massa. A sama dengan sigma F per M. Sehingga dapat dirumuskan hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Massa dikali percepatan. Hukum 3 Newton berbunyi, jika dua buah benda berinteraksi, maka gaya pada benda satu sama dan berlawanan arah dengan gaya benda lainnya. Seperti gambar berikut ini, ada seorang ibu yang duduk di atas kursi. Terdapat dua gaya saat ibu itu melakukan aktivitas tersebut. Yang pertama gaya aksi yang merupakan panah ke bawah, dan gaya reaksi yang menunjukkan panah ke atas. Dapat dikatakan bahwa gaya aksi itu sama dengan gaya reaksi, hanya saja yang membedakannya adalah arah dari gaya tersebut. Dapat kita analogikan seperti gambar berikut ini. Itu terdapat F reaksi itu mengarah ke atas, tanda panahnya ke atas, dan F aksi itu tanda panahnya ke bawah. Sehingga dirumuskan hukum 3 Newton yaitu F aksi sama dengan negatif F reaksi. Negatif di sini merupakan arah dari gaya tersebut, menunjukkan arah dari gaya tersebut. Selanjutnya aplikasi dari hukum Newton tersebut. Yang pertama, gerak benda pada bidang datar. Penerapan hukum Newton pada gerak benda di bidang datar sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika kita mendorong meja, lalu anak-anak yang menarik mobil-mobilan, dan mesin kereta api yang menarik gerbong. Ini merupakan bentuk dari gerak benda pada bidang datar. Ini seumpama benda yang diberikan gaya yaitu sebesar F. Pada saat benda itu diberikan gaya, ada gaya normal yang bekerja dan gaya berat yang bekerja. Gaya normal mengarah ke atas dan gaya berat yang mengarah ke bawah. Namun, untuk menghitung gaya pada benda yang bekerja, itu kita tinjau dari dua buah sumbu, yaitu sumbu Y dan sumbu X. Sigma Fy itu sama dengan N dikurang W, karena N mengarah pada ke atas dan W mengarah ke bawah, sehingga sigma Fy itu sama dengan N dikurang W. Sedangkan pada sumbu X, sigma F itu sama dengan F, atau sama dengan hukum 2 Newton, yaitu M dikali A. Yang kedua adalah gerak benda pada bidang miring licin.
Gerak benda pada bidang miring yang licin itu hampir sama seperti gerak pada bidang datar. Hanya saja, benda yang bergerak pada bidang tersebut itu dibuat dengan kemiringan sudut tertentu. Terlihat pada gambar ini, itu ada sudut yang berbentuk kemiringan yang dilambangkan dengan alfa. Gaya yang bekerja pada benda itu ada gaya normal, lalu gaya berat. Gaya normal itu dirumuskan dengan N sama dengan mg cos theta. Bisa theta ataupun alfa, itu sama saja dengan lambang sudut. Yang kedua itu gaya berat, W sama dengan M dikali G. Dapat diuraikan dua komponen yaitu Fx dan Fy. Fx itu sama dengan mg sin theta, sementara Fy itu mg cos theta. Gaya yang menyebabkan benda bergerak pada bidang miring ke bawah adalah sumbu X. Sigma Fx itu sama dengan M kali A. Sehingga M dikali G sin theta itu sama dengan M dikali A. Yang ketiga yaitu gerak benda pada bidang miring dengan adanya gesekan. Seperti gambar berikut ini. Benda yang bergerak pada bidang miring ini terdapat gesekan, sehingga dapat digunakan hukum 2 Newton dalam menyelesaikan persoalan ini. Sigma F itu sama dengan M dikali A, dengan sigma F yaitu mg sin theta yang ini berlawanan arah dengan gaya geseknya yang dilambangkan dengan Fk, sehingga mg sin theta dikurang Fk itu sama dengan M dikali A. Gaya yang bekerja pada benda yang bergerak pada bidang miring ini, yang pertama itu gaya normal, yang dirumuskan dengan N sama dengan mg cos theta, dan yang kedua itu gaya berat, yang dirumuskan dengan W sama dengan M dikali G, dan gaya gesekan. Gaya gesekan ini dilambangkan dengan Fk, yang memiliki rumus mu K dikali N. Yang keempat yaitu sistem katrol. Pada sistem katrol ini juga kita dapat menyelesaikannya dengan hukum Newton. Ini merupakan katrol di mana ada benda A dan benda B. Ini merupakan gambar B merupakan diagram bebas sistem benda A dan benda B. Jadi, pada benda yang bergerak dalam sistem katrol itu terdapat beberapa gaya. Yang pertama gaya normal yang dilambangkan dengan N, ya ini NA, dan tegangan tali itu yang dilambangkan dengan T, lalu gaya berat yang dirumuskan dengan M dikali G. Kemudian ada percepatan yang bergerak yang dilambangkan dengan A. Benda A dan benda B tadi terdapat gaya-gaya yang bekerja, yaitu gaya normal dengan rumus N sama dengan MA dikali G, gaya gesek yang dengan rumus FA sama dengan mu K dikali MA dikali G, kemudian gaya tegangan tali yang dilambangkan dengan T. Pada benda B juga terdapat gaya yang bekerja, yaitu gaya berat dan gaya tegangan tali. WB itu sama dengan MB dikali G. Jika benda bergerak, maka berlaku hukum 2 Newton, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Untuk kedua benda itu berlaku, yang pertama untuk bidang kasar dan untuk bidang licin. Untuk bidang kasar itu dapat kita cari percepatannya dengan rumus ini. Sedangkan untuk bidang licin itu dapat kita gunakan rumus ini untuk mencari percepatannya. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai analisis materi hukum Newton. Semoga bermanfaat. Terima kasih.